Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini pembukaan lagi di episode ke-10 ya. Oke, kalau gitu sudah siap. Kita mau nge-rap dulu dikit. Berjumpa lagi dengan kita di sini dalam acara yang pastinya seru. Obrolan misteri dengan gaya relaksasi hanya di Sesan Horor. Seram tapi santai dengan gua Bang Sul dan Kevin, dan itu sangat bagus sih Mas. Jujur ini keren. Tapi agak merinding ini. Ya anjir. Aduh, gua udah. Enggak bagus. Tadi ini gua baru tahu loh maksudnya mau ini loh. Ini aku baru lihat nih. Vin, ntar dulu jangan ngomong dulu katanya gitu. Ada apa emangnya? Oh ya udah biarin aja tuh. Oh ternyata dia mau nge-rap cuy. Ini gue tulis, gue takut lupa. Soalnya tadi pas lagi di jalan dapet lagi tuh. Oh gitu. Oh ini di jalan. Iya tadi di jalan. Langsung gue catat tadi inget-inget. Gimana tuh para pendengar? Kalian ini dong, aku minta tolong kalian untuk rating tuh di postingan episode berikutnya. Tolong kalian rating itu di Instagram bagaimana kritik dan saran untuk rapnya Bang Sul nih. Pasti min 0 sih. Min 0 dari mana? Dari berapa? Dari 10. Dari 10. Aduh. Nah itu dia ya rap dari Bang Sul. Okay. Bagi kalian yang ingin beli albumnya, kalian udah tahu kemana? Okay. Di Century sama di Watson, oke? Okay? Aduh, gue dulu. Bang Sul tau Apotek Roxy nggak sih? Tahu. Kan? Nah itu di situ ada. Anjir. Gue dulu mah seperti ini sempat mau ikut ini ya, ajang pencarian bakat di TV swasta gitu. Oh. Ya, terus dewan juri baru denger batuk gue doang udah diusir. Padahal udah ngantri 12 jam ya. Udah. Padahal ngantri 12 jam di luar lo buat audisi lo. Kata Mas Anang, aduh, kamu nggak cocok kerja di air gitu. Kerja di apa? Di air. Kata Mas Anang, saya mau nyanyi Mas Anang. Emang mau dagang ikan gitu. Suara gue kerja di air. Iya. Jadi kayak peng shui gitu. Si galon namanya. Mas Anang juga unik deh. Pokoknya nggak terima waktu itu ya. Nggak diterima gara-gara gue baru batuk doang. Batuk dong, gitu ya. Iya belum nyanyi. Udah keluar. Sorry batuk. Batuk nggak boleh juga. Pokoknya gila dah itu dah. Aduh. Nggak apa-apa. Bang Sul bisa banting setir jadi podcaster sekarang. Oke. Berjumpa lagi asik. Udah. Yang kemarin apa sih rapnya? Minum jamu. Oh iya. Setelahnya lagi lirik. Ada lagi. Apa lagi? Sudah terlalu lama itu masih Kunti Aji. Oh iya. Gue udah banyak juga. Banyak juga. Nyanyi mulu gue ya. Itu udah satu album. Nah oke ya teman-teman, kita baru mulai aja langsung bercanda. Parah ini lagi semangat apa gimana sih? Enggak loh, sebenarnya gue lapar loh. Oke, selamat datang teman-teman di episode ke-10 season 2. Oke, season podcast Sesan Horor, seram tapi santai. Ya aduh. Gila maksudnya sekarang. Nah semua diiramain loh. Gue kayak Saiful Jamil ya. Kita tahu kayak Bang Roma Irama. Kalau ngomong kan vibra gitu. Ada ikonya. Ada ehonya. Ehonya. Oke, Mas Sul? Oke. Oke, maaf ya. Maaf. Kita langsung lanjut aja ke intro kita. Nah, di episode 10 ini kita akan bercerita tentang salah satu pendengar lagi, Mas Sul. Siapa nih? Kalian sudah kenal, ini sudah pernah kirim cerita dan kita suruh para pendengar coba cek sendiri nih. Ini kita bacain di episode kedua. Siapa tuh? Kasih kalian waktu 5 detik buat cari ya, buat scroll lagi ke bawah dan mulai dari sekarang 1:05. Oke. Belum. Ini dari Bang Ega. Waduh. Bang Ega nih ya. Ini bisa jangan dibacain nggak nih? Gue kemarin habis denger cerita dia, gue pulang ke rumah nambah 3 piring. Kenapa? Perjalanan jauh, lapar. Mungkin takut. Nggak takut gue sumpah Ngeri ya. Ceritanya waktu itu yang ngeliat nenek-nenek. Aduh. Yang nenek rambutnya sekamar. Iya, yang ada kun lagi masak Indomie itu cuy. Terus ada sosok putih. Nah itu tuh cerita Mas Ega yang itu tuh yang waktu itu, Bang Ega yang waktu itu. Nah itu kan kita si Ega mah parah. Kita udah tahu ya cerita Bang Ega tuh serem banget. Dan sekarang Mas Ega udah kirim lagi cerita yang lebih gila lagi. Aduh. Sebenarnya Bang Ega ini tuh pengalamannya bisa dibilang nggak satu kesatuan maksudnya. Dia terpisah-pisah tapi serem. Betul. Dia kepotong-potong gitu. Jadi Bang Ega ini pengalamannya kecil-kecil, nggak panjang-panjang tapi serem. Dikit-dikit gitu. Nah, di episode kali ini kita akan cerita Bang Ega tadi itu.
terima kasih Bang Ega ya udah mengirimkan terima kasih, lagi Bang ceritanya. Ini Bang Ega sih kayaknya setiap hari gaulnya main begituan. Dia kayak jago nih orang ini. Kayaknya ini bisa ikut syuting ini. Boleh diajak nih. Iya, Bang Ega ya. Jadi ceritanya kali ini siapa yang bacain waktu? Aku bacain Ini ya. ada pesan-pesan berikut ini. Ntar dulu. Oh, ntar ya? Ntar dulu. Gue lupa mulu dah, mau buru-buru aja ini. Karena sudah Old man. Oke, ini kali ini gue bacain maksudnya. Oke. Siap. Seperti biasa, kalau misalnya kita bacain cerita pendengar, berarti cuma satu cerita aja atau episode biar fokus ya. Yoi. Ini jujur aja ceritanya sih nggak panjang. Cuma kita bakal ceritain sedetail mungkin, sejelas mungkin. Yoi. Semoga berkenan di hati Bang Ega ya. Yoi, Bang Semoga Ega. jelas ke pendengar yang lain. Oke, langsung aja aku bakal ceritakan ceritanya. Oke. Bang Sul, ada yang mau disampaikan? Berjumpa lagi. udah. Udah dong. Oke, udah. Udah dong. Oke. Siap. Langsung aja setelah pesan-pesan Berikut ini. Kembali lagi bersama kita di episode ke-10 Sersan Horor Seram tapi Santai. Welcome back guys. Oke, Kita langsung bacain cerita Bang Ega ya. Yup. Bang Ega ini kemarin berapa hari lalu nih nggak tahu nih. Dia kirim liat email lagi. Selamat pagi Bang Sul dan Mas Kevin. Selamat pagi. Selamat malam mungkin ya karena kita sekarang malam. Udah lihat. Kata dia gini, thanks cerita gue udah dibacain, terima kasih kata dia. Berarti episode kedua dia udah denger ya. Oke. Dan katanya kali ini gue mau ceritain lagi nih, kenapa gue kadang bisa ngelihat atau merasakan sesuatu yang seperti itu. Waduh. Ini berarti asal usul nih maksudnya. Historinya nih ya. Kalau misalkan orang kalau di film tuh biasa prolog apa epilog nih? Prolog ya. Prolog. Sebelumnya itu prolog ya. Ke belakang. Nah ini berarti nih asal usul kenapa Bang Ega bisa peka dengan hal seperti itu Bang Sul. Betul. Bentar, sendawa dulu. Waduh. Dari pantat nih. Nah, itu mendem Bang Sul. Oh, mendem ya. Nah kata dia klarifikasi dulu ya katanya. Oke. Sekeluarga gue berasal dari Sumatera Barat. Wah, orang awak. Ternyata kita pikir Betawi. Iya. Maaf ya Bang Ega ya. Maaf ya Bang Ega ya. Kita nggak tahu nih. Berarti manggilnya apa? Bukan Bang. Manggilnya Uda. Uda Ega. Uda. Udah. Bang aja lah ya, enak ya. Enak abang aja dah. Oke. Bang Uda aja. Bang Uda. Bang Uda Ega. Sama aja lah. Dua kali. Udah, abang aja. Bang Uda Mister Ega. Aduh, di semua. Oke. Oke. Bang Ega ya, nggak apa-apa ya. Kita nggak tahu nih sebelumnya nih. Oke, mohon maaf ya. Waktu itu kirain orang Betawi asli. Bang Sul udah seneng nih. Gue dapet brother gitu. Oke, orang Betawi ceritanya nggak ada yang serem ini. Ternyata bukan dari Betawi. Iya. Dari tetangga ya. Iya, dari Pulau Seberang ya. Yoi. Gue berasal dari Sumatera Barat, keluarga gue katanya. Cerita kali ini bercerita ketika gue dan keluarga masih tinggal di Lampung. Tinggal di Lampung di mana itu Bang Ega? Ini Lampung tuh luas juga ya. Kota Lampung yang paling kita kenal. Saung Kito. Itu rumah makan. Itu rumah makan. Gue nggak tahu gue ke Lampung. Marah lu iya. orang Lampung. Nah gini ya, waktu itu jadi akhirnya waktu itu dia masih tinggal di Lampung. Oke. Nah jadi dari TK sampai kelas 3 itu gue diantar jemput ke sekolah katanya. Pakai becak. Berarti langganan becaknya. Bisa jadi. Dulu ini ngomongin becak langganan nih Bang Sule. Dulu gue juga ada becak langganan tuh. Namanya si Jangkung. Waduh. Orangnya Jangkung. Umurnya kayaknya udah 50 gitu. Wajib. Rambutnya udah putih semua cuy, kayak Hatta Rajasa gitu. Anjir. Putih semua, dia Jangkung orangnya 185 ada kali. Wajib. Makanya dipanggil Jangkung ya. Iya si Jangkung kan. Nah Bang Jangkung itu langganan cuy. Dia sering bolak-balik order kayak laris dah. Iya ditelepon sama. Soalnya dia orangnya baik. Bawa becaknya nggak ngebut. Dia becak gimana ngebut cuy? Anjir. Dia bawa becaknya nggak ngebut Bang Sul. Terus empuk banget itu sofanya kayak IKEA gitu. Anjir. Pokoknya nyaman deh. Iya nyaman dia itu pionirnya di situ dia. Nah abis itu suatu hari sama teman aku lagi naik becaknya dia berdua nih. Teman aku namanya Kevin juga. Waduh. Nah itu teman aku lagi main nih, lagi makan biskuit. Oke. Lagi makan biskuit. Slay Olay dulu. Anjir. Terus. Habis itu teman aku iseng kan abis makan bungkusnya dikenain ke roda dia. Kertuk. Bunyi dong. Iya. Terus dia pertama bilang ini, jangan digituin gitu kan dia bilang. Kertuk. Masih teman aku. Jangan digituin. Roda gue ngelengket katanya. Terus marah. Ban gue lengket kata dia. Udah gitu doang. Aduh.
Udah gitu doang. Itu Bang Jangkung ya itu. Nah waktu itu apa dari balik lagi nih cerita Bang Ega ya. Jadi katanya si Bang Ega ini dari TK sampai kelas 3 SD gue antar jemput ke soal naik becak VIP. Anjir, ya, becak VIP private cak gitu ya. Private cak. Private pedicab gitu kan. Nah soalnya akhirnya suatu saat dia tuh pengen banget nih masa naik becak mulu kan, bosen lah, pengen lah sekali-sekali pergi pulangnya bareng teman gitu kan, bareng-bareng biar bisa ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau misalnya naik becak kan nggak, takutnya dikira sombong, orang kaya, dikira sombong, gitu kan. Akhirnya dia mau merakyat, suatu saat dia mau merakyat, dia minta nih sama mamanya, aduh jangan naik becak lagi lah gitu kan, pengen jalan bareng aja sama teman gitu kan. Nah akhirnya dikasih tuh jalan sama temennya. Suatu saat mereka tuh jalan pulang nih, karena jaraknya dari sekolah itu ke rumah itu lumayan jauh. Akhirnya mereka pakai jalan pintas. Potong jalan. Iya, lewat kebun, lewat sawah, lewat kali tuh. Tuh lewat kali berenang. Anjir. Itu beca apa off-road? Berenang. Enggak ada jalan kaki. Jalan. Berenang nih ini. Nah, becaknya 4x4 kali. Becaknya diesel. Gitu kan. Nah, habis itu waktu itu sore tuh, suatu saat ini ya. Sore dia ambil jalan pintas sore-sore. Terus hujan lebat. Waduh. Keren. Pas hujan enggak naik becak lagi. Di jalan ini. Nah itu kan, nah, akhirnya hujan-hujanan tuh pulang sekolah kan. Habis itu lewat tuh, apa sih namanya, lewat jembatan. Jembatan kali. Dan dia bilang, gue memutuskan ingin berenang di kali katanya. Ngidam berenang nih. Waktu itu airnya lagi meluap, terus arusnya kenceng tuh. Tapi tetap lompat. Hebat. Adrenalinnya terpacu. Ya, masih kecil lah ya waktu itu, masih kan kita kalau kecil nggak aware bahaya lah maksudnya. Yang penting happy aja. Terus nah, udah satu-satu temennya lompat tuh. Piye bunyi gitu. Sukitep lompat kan itu. Sukitep gitu. Itu baru sepiteng. Udah basi ya. Sukitep. Basi gila. Terus tuh. Lompat tuh, sukitep gitu kan. Dia dari tengah jembatan terus dia berenang sampai ke bawah arus gitu. Tapi nggak tahu ini ke bawah arusnya sengaja apa enggak ya. Mungkin mainan gitu kali, main arus kan. Terus dia naik terus lompat lagi. Oh, berarti dia sengaja ke bawah arus, dia naik lagi, dia lompat lagi. Naik lagi, dia lompat lagi. Terus di situ si Bang Ega ini tuh nggak berani waktu itu, gara-gara dia nggak bisa berenang ternyata. Dia nggak bisa berenang dan dia itu anak, katanya maklum, gua waktu itu anak bungsu dan anak rumahan kata dia gitu. Ya, nggak asal nakal yang lain lah. Tadi aja naik becak kan, orang kaya. Anjir, kalau dengar cerita gini kayak anak kecil main gitu. Betul. Gue dulu juga jadi inget dikit nih, boleh ya? Boleh dong. Jadi kalau dulu kecil gue kan termasuk ini punya geng-gengan juga. Itu nakal banget tuh, sumpah tuh. Ya kadang nih kalau Bang Sol. Iya dong, gue emang ini gue ketua rombongan. Koordinator lapangan ya. Iya, jadi kalau lagi sholat Jumat Pin, kan ada bapak-bapak tuh misalnya mau masukin kotak amal ya. Kotak amalnya gue ganti sama kotak penalti. Aduh. Tadi udah mikir hal-hal yang kriminal sih. Enggak. Ternyata kotak penalti, nggak apa-apa itu. Tapi enggak. Tapi kalau sholat Jumat tuh kita mau paling berisik banget tuh. Kalau dulu kotaknya ganti pakai black box. Anjir, itu mau kotak ini pesawat. Iya, jadi pokoknya berisik, kita sering diomelin mulu tuh kalau sholat tuh. Terus marbot ya? Iya, sering perang sarung tuh. Gue pernah kan waktu itu pulang sholat Jumat. Sakit anjir. Sakit. Kena tuh gua nangis sih pulang. Besok gua bales ya kan. Terus sabtu lagi dia nangisnya lebih kenceng. Di dalam sarung gua ada duren. Wah, cep mampus. Itu mukanya hilang gila. Kalau dalam sarung pakai duren. Gue gak isi duren. Gue isi buah ini salak yang agak kecilan. Ini bisa anda apa beneran? Gue lu jahat banget gitu Bang Sul. Dulu aja mendingan lu gear motor. Kembali ke laptop. Oke. Lanjut. Oh udah gitu dong? Udah. Oke. Kenakalan bocah. Oh iya. Biji salak ya. Pakai salak ya. Jahat tuh gila sih. Bisa dipidana itu gila. Apa nggak tahu ini. Bang Sul bayangin kalau misalnya dilaporin polisi, barang buktinya apa? Salak aja. Nggak lucu ya. Nah udah konyol. Oke, terus? Nah akhirnya kan Bang Ega nggak berani lompat nih. Akhirnya temennya maksa. Nggak tahu masnya ditarik dorong kali ya. Akhirnya gue pun lompat katanya. Karena nggak bisa berenang, tenggelam. Oh iya. Bang Ega. Otomatis. Tenggelam, muter tuh dalam air tuh. Nggak tahu muter gimana sih. Yang ngaduk teh gitu muter. Iya kayak ngaduk teh gitu kali ya, muter gitu. Terus muter. Akhirnya dia
ngep gitu ya, kayak mau gapai-gapai ke permukaan gitu, udah kehabisan nafas tuh. Tiba-tiba dia lihat samar-samar tuh udah buram-buram gitu, udah mayat, dia lihat ada muka dari atas ya. Dari permukaan dia lihat ada muka dan ada tangan cuy. Oh, dia lihat itu. Tangannya ngangkat dia ke atas. Tangannya itu dia peluk gitu, berarti tangannya tuh masuk ke dalam air ya, ngambil ya. Iya, tangannya dia peluk pakai 2 tangan. Terus tutup mata kan dia. Tutup mata. Soalnya kan kalau kali kan airnya air asin. Jadi matanya perih kali. Kali air asin. Tawar. Kirain bangsu enggak ngeh. Orang tua mana bisa dibohongin. Aduh. Oke, nah terus dipeluk tuh dia, tangannya dia peluk, 2 tangan. Udah habis itu di mata ketutup. Akhirnya dia nyampe ke permukaan tuh gitu kan. Sampai ke permukaan. Terus beberapa saat dia buka mata. Ternyata yang gue peluk itu adalah sebuah batang pohon ceri, cuy. Tapi dilihat tuh kayak tangan. Berarti ada yang ngelindungin dong. Betul. Bahkan dia ada mukanya loh, ada wajah loh. Berarti kelihatan kayak orang dari atas mau ngambil barang ke dalam air gitu ya. Padahal waktu itu gue lihat dan berasa itu yang gue peluk itu tangan. Ya beda sih, batang pohon sama kulit tuh beda lah, berasa kan. Iyalah. Gila sih ini. Beberapa saat kemudian gue tiduran tuh di pinggir kali sambil ngatur nafas. Lemes kali ya, abis lemes. Abis itu pas gue liat ke sekeliling ternyata posisi gue jauh dari jembatan tempat gue lompat. Udah ke seret jauh ya. Iya, terus teman-temannya udah nggak ada. Waduh, tinggal. Ngeselin gak cuy? Teman macam apa ini? Musuhin. Parah ini temannya, parah. Mungkin dia lihat si Bang, karena mereka takut disalahin kali. Ya kan, karena mereka yang paksa Bang Ega lompat, tenggelam, kabur. Tapi tega ya. Tega gila. Habis kelelep, lemes, ditinggal. Gue dulu kalau habis kelelep ambil LKS ngerjain tugas. LKS sih ngeselin loh. Kenapa? Tipis, bahannya jelek. Kayak kertas koran. Lu keluarin dari tas ya, tarikin ngabaran dikit, sobek setengah halaman anjir. Kebelah 2 tuh LKS-nya. Parah ya. Kesel gila kerjaan LKS. Nggak bisa nih. Akhirnya dia nggak berani dong cerita ke mamanya, kan takut dimarahin. Udah dia pulang tuh. Terus dia lupa berapa lama sejak kejadian tenggelam itu. Ada suatu malam keluarganya dia tuh, mereka sekeluarga tuh dengar suara geraman macan cuy. Geraman macan gimana sih Bang Susan? Kayak gitu tuh. Kecil. Sangar banget. Gitu. Ngeri lah pokoknya kan. Kayak tadi tuh meow gitu. Ngeri banget kan. Macan cisompet ya. yang dipatung itu yang jelek banget. Bukan takut, orang geli itu. Nah itu tuh. Nah, terus geraman macan ya. Geraman macan tuh. Yang tadi kan mek gitu. Enggak mah bebek. Nah dari samping rumah itu nggak berani keluar. Mungkin ya mereka pikirnya macan beneran kali gitu kan, nggak tahu juga. Cuma dengerinnya itu. Akhirnya pagi-pagi keluarga gue ngeliat ke arah lokasi. Ternyata ada jejak kaki hewan sih di lantai semen. Semen tuh waktu itu baru renov, jadi masih ada semen basah gitu. Oh masih basah, diinjek pasti ketinggalan jejak ya. Waktu itu mereka punya anjing tuh, anjing herder. Nah, habis itu akhirnya mereka pikir herder, mereka cocokin tuh jejak kakinya. Beda. Ternyata beda sih, ternyata lebih gede, katanya lebih gede. Terus katanya pas bertanya-tanya, teleponnya bunyi, telepon rumah. Telepon rumah bunyi gimana sih? Sukitep. Sukitep lagi. Nah gitu kan. Teleponnya berdering tuh. Kering gitu. Ternyata ngabarin kalau kakek dari mamanya tuh meninggal. Kabar berita duka ya. Nah, katanya beberapa lama setelah kabar duka itu, setelah prosesi pemakaman kakek, nggak tahu juga sih. Setelah kejadian kakek meninggal, mamanya tuh cerita kalau misalnya itu jejak macan kumbang peliharaan kakek, macan goib ya. Oh jadi ini kali ya informasi. Iya. Macan itu datang ada sesuatu. Mau ngasih tahu berita. Iya. Mamanya tahu ya. Nah waktu itu papanya si Bang Ega ini pernah cerita kalau dia pernah beberapa kali ketemu macan tersebut pas masih pacaran dengan mama gue. Dijagain, ya kan. Betul. Waktu itu papanya Bang Ega ini berkunjung ke rumah mamanya Bang Ega waktu masih pacaran. Nah itu rumah mamanya Bang Ega ini tuh di dalam hutan, mungkin di kampung kali ya. 20 menit dari jalan besar, dari jalan raya. Terus tiba-tiba di depan papanya Bang Ega ini lagi mau ngapel nih. Tiba-tiba lewat cuy macan hitam. Oh my god. Keluar dari semak-semak. Langsung bapaknya bilang permisi datuk gitu. Oh udah tahu ya? Iya, permisi datuk gitu. Saya mau ngapel gitu kali, mau ngelamar. Permisi datuk gitu. Terus macannya berhenti. Terus ngelihat ke papanya Bang Ega, terus jalan lagi masuk ke semak-semak. Nah itu macan ya, jadi bukan macan sesungguhnya ya. Itu macan jagain keluarga mamanya Bang Ega. Ini punya kakeknya ini ya. Punya kakeknya. Fisiknya ada nggak kelihatan, nggak warnanya apa gitu? Hitam tadi.
Oh hitam ya? Macan kumbang. Orang zaman dulu sih emang kayak panter kali itu. Iya kayak panter tuh. Kayak yang apa sih namanya yang minuman panter tuh. Iya. Oh itu M150. Bukan yang tukul yang bisa ngangkat kambing. Oh nggak tahu ya? Sama lemon. Kok Mama Lemon minuman energi sih? Udah lewat. Udah lewat. Pas. Okay. Nah, beberapa waktu setelah kakeknya meninggal, kakak pertamanya Bang Ega ini, yang waktu itu masih SMP nih, kakak pertama Bang Ega, itu dapat golok berkarat, tapi gagang kayunya itu ukiran kepala macan tuh. Oke. Terus? Nggak tahu katanya dapat dari mana, tiba-tiba dia dibawa kasur. Gila ya? Lu sekarang masih bingung tuh kayak gitu-gitu tuh maksud. Pusaka-pusaka yang tiba-tiba datang gitu sih. Tunggu deh, misalnya kalau dari turun temurun kita nggak perlu nyari loh. Iya. Dia datang sendiri, tapi naruhnya random. Dia mau turunin ke siapa yang dapat dia yang ambil. Betul. Nah waktu itu gitu, ya? Pas ada golok itu sore-sore kakaknya itu test drive goloknya di test drive kan. Training. Iya ke pohon nangka. Pek coba pukul ya. Keras loh cuy. Oh keras ya? Keras loh, kayunya keras. Mau ditebasin goloknya kan? Betul. Sukitep gitu. Masih ada ya segitu. Basi. Udah, please enggak bakal pakai lagi. Pohonnya patah sih. Oke. Patah loh, bukan kepotong katanya. Pohon patah tuh gimana ya? Gitu kan. Pohon nangka keras tuh cuy, beneran. Iya. Gue pernah waktu itu nebang pohon nangka, gue bacokin sampai 2 hari nggak kelar. Gue bacoknya pakai silet. Bukan pakai silet, pakai jilet. Oh jilet. Tapi patah begitu. Patah sih, krek gitu. Sekali tebasan. Tebas gitu, krek. Bukan kepotong ya. Tapi patah. Padahal pohon nangkanya itu gede katanya. Kaget langsung teriak manggil mamanya. Ya mak, pohon nangka patah gitu. Kayak gitu mungkin itu. Kurang lebih gitu ya. Mamanya Bang Ega langsung lihat golok itu dan langsung cepet-cepet ambil kan. Katanya singkat cerita tuh goloknya itu pindah sendiri dari datang ke ponakan kakeknya yang udah meninggal itu yang ada di Kalimantan. Ponakan lain. Iya, katanya akhirnya mamanya nggak mau tuh ditolak goloknya. Dia lari pindah lagi ya. Iya, ternyata golok itu emang diwarisin ke kakak pertamanya dia. Kakak gue yang merupakan cucu pertama kakek gue. Gitu. Dan mama gue itu merupakan anak pertama dan juga perempuan satu-satunya. Jadi ikatan darah lebih kuat dibanding cucu dari anak laki-laki. Gitu. Nah, info tentang kakek dari cerita mama. Tentang kakek dari cerita mama nih. Om dan adik kakek gue. Nah, info dikit maksudnya. Info tentang kakeknya ini. Ini dia taunya dari cerita mamanya, dari omnya sama adik kakeknya. Nah, kakeknya Bang Ega ini tuh sering berkunjung ke rumah gua dari Padang katanya. Sering berkunjung ke rumah Bang Ega dari Padang ke Lampung tanpa kendaraan. Gimana itu? Tiba-tiba ada di rumah. Lo bisa itu. Tiba-tiba aja ada di rumah, tapi pas nelfon ke nenek yang lagi Padang, nenek bilang kakek ada di kamar lagi tiduran. Oh shit man. Sakti banget sih. Waduh. Gila. Sakti banget gila. Ilmu ini raga sukma ini. Wah jago sih. Raganya di sini tapi bisa terbelah. Keren ya. Waktu singkat. Traveling dan rebahan di saat yang sama. Bisa mager, bisa traveling. Tapi barengan. Keren ya. Gue mau beli rokok nih, tapi mager raga sukma sih. Anjir. Tapi tapi rebahan. Keren anjir. Keren. Sakti Parah sakti nih. Ngkongnya hebat banget. Nah, habis itu semenjak kejadian meninggalnya kakek, peliharaannya ikut lah yang tadi gue tadi ya. Ikut ke keluarga untuk menjaga. Kadang serupa kakek-kakek bersorban. Jongkin jenggot putih. Kadang kayak macan kumbang. Gitu. Nah, dari itulah jadi peka Bang Sul. Gitu. Nah, ini nih itu yang dari tadi kita ceritain itu bagian itu asal usul ya. Prolog ya, masa lalu. Itu bagian asal usul. Nah, yang kita bakal ceritain sekarang itu part di mana cerita-cerita penampakan. Banyak juga ini ya. Cerita-cerita dijabarin ya. Iya, dijabarin nih. Yang pertama nih ya, Bang Ega bilang jadi dulu tuh setiap sore gue ikut sekolah agama, katanya MTS. Iya, itu kayak madrasah. Madrasah ya. Nah, madrasah sanawiyah itu pokoknya SMP deh. SMP. Oh iya, madrasah SMP ya. Ini MTS itu sanawiyah. Kalau madrasah itu SD, madrasah sanawiyah kalau nggak salah
SMP. Ada lagi yang SMA gue lupa namanya, ada siapa gitu. Ada tingkatannya juga. Nah, si Bang Ega ini ikut MTS nih kan. Sekolah agama. Pulangnya habis Isya katanya. Habis Isya jalan pulang menuju rumah nih, kiri kanan itu sawah padi. Apa sih namanya? Enak ya. Ladang ya, ladang. Seru ya. Bener tuh. Enak banget itu. Masa ada kebo-kebonya gitu. Kiri kanannya tuh apa? Ladang sawah ya, padi itu, sawah padi yang tuh ada pohon-pohon kapuk gitu cuy. Pohon kapuk gede cuy. Di pematangnya gede. Gede banget pohon kapuk. Kamu nggak bisa bedain tuh pohon-pohon mirip-mirip aja semua. Iya itu. Iya pokoknya kalau lu dipeluk 2 orang kayak nggak nyampe. Pohon kapuk gede cuy. Oh gitu. Serius gede banget. Kalau peluk nggak ketemu tuh tangannya. Nggak ketemu, dia gede kalau udah tua. Terus kalau buahnya udah mateng pecah lu kayak salju gitu. Oh iya. Keluar kapuknya keluar. Oh tahu. Pohon randu sih dibilangnya. Oh gede tuh ya. Pohon randu ini tukang kasur demen banget nih. Jadi kalau jualan kasur kapuknya diambilin. Oh. Buat isi kasur. Pantes itu namanya kapuk ya. Iya. Baru tahu juga sih. Nah waktu itu kan ada pohon-pohon kapuk tuh gede-gede. Nah kata si Bang Ega ini lagi jalan pulang tuh. Nah dia ngeliat ada si Poki-Poki. Si anjing ngapain itu di situ? Si Poki-Poki lagi berdiri di pot batang. Duduk mending loh. Berdiri sih serem loh. Serem gila berdiri. Karena kaku gitu cuy. Sosok itu diam aja dan gak berapa lama hilang. Terus muncul lagi di pohon kapuk lainnya. Anjir. Berarti dia transportasi ya. Pohon ke pohon ya. Pocong isinya kapuk juga kali. Buset, empuk banget nih. Tabuk kebul kayak oncom. Kayak guling-guling IKEA yang 80 ribuan tuh. Anjir. gitu. Dia itu cuma nampakin gitu doang kali ya. Nampakin gitu doang. Tapi hilang nongol lagi. Mau ngetes kepekaan kali ya. Mungkin dia lihat wah ini kayaknya bukan orang sembarangan. Tapi nggak apa-apa sih, dia nggak ngapain kan. Ya tapi kalau buat anak sekecil itu kan serem lah. Santai ya. Tapi Bang Ega nggak bilang sih ini MTS ya. SMP. Udah gede cuy. Ya, SMP itu. Nah ini yang kedua nih. Waktu itu ada sirkus katanya. Sirkus yang lokasinya itu di lapangan bola seberang SD. Ngantuk. Ngantuk, tunggu sabar. Sorry. Nah waktu itu ada sirkus katanya. Di lokasi itu di lapangan bola seberang SD gua katanya. Di seberang SD-nya Bang Ega. Habis itu Abang Ika nonton nih, habis udah saya nonton, dia nontonnya bareng temennya 2 orang. Tapi dia pulang itu nggak langsung pulang, dia main dingdong dulu cuy. Dingdong, aku nggak pernah main dingdong. Tahu dingdong? Tahu cuma nggak pernah main. Itu zaman old ya maksudnya. Pakai koin dia masukinnya. Ini Bang Ika kan umurnya kira-kira sama Bang. Sama gua ini. Iya. Seumuran. Nah ya, abis itu kira-kira tuh jam 10 tuh, udah tuh selesai main dingdong, pulang. Habis itu lagi jalan pulang lewatin SD itu, gedung SD itu. Dan mereka bilang, Bang Ega tuh bilang waktu itu mereka cuma bertiga doang. Pulang tuh di jalan, gak ada orang lagi tuh sekitar. Nah udah tuh, pas lagi mereka di samping bangunan SD itu, mereka lihat Poki-Poki lagi berdiri di atap bangunan. Anjir. Kita langsung tengkurap katanya. Waduh. Karena waktu itu ada mitos yang kami percaya. Biar gak dikejar. Kalau Poki-Poki itu ngejar dan meludah. Meludah mungkin Bang Su pernah dengar sih tengkurap? Aku baru tahu sekarang. Sempat dengar sih yang kalau misalnya ada pocong itu tengkurap maksudnya biar dia nggak dikejar gitu. Tapi kalau yang ngeludah gue baru dengar sekarang nih yang ngeludah. Kalau ngeludah aku tahu sih, cuma tengkurap aku nggak tahu malah. Ngeludah. Apabila Poki-Poki itu ngeludah, kalau kena itu bau bangke sih. Oh gitu. Yang diludahin ya? Iya. Katanya nggak tahu berapa lama waktu itu kita tengkurap lupa katanya gitu. Kalau gue baru denger nih yang tengkurap. Tapi kalau pocong lihat gue pocong yang tengkurap takut gue ludahin. Tengkurap dia nggak bisa bangun lagi loh. Iya kan? Minta tolong ada teman. Iya. Aduh gila. Nah itu tuh. Okay, nah ini cerita ketiga nih. Waktu itu adiknya pas adiknya lahir, adiknya Bang Ega ini. Waktu adiknya baru lahir. Mamanya Bang Ega ini tuh pakai ayunan apa? Gantung depan pintu. Ayunan itu gantung depan pintu tuh. Yang pakai perting. Oh yang aku juga pernah pakai tuh adek. Ngengok gitu kan. Terus buat tidurin adiknya kan. Habis itu pernah suatu malam mati lampu cuy. Mati lampu. Waktu itu di rumah cuma ada mama, gua sama adek. Katanya. 2 kakak gua sedang main keluar. Dan papa gua ada urusan di Jakarta. Bang Ega ini tiba-tiba lapar cuy. Malam-malam lapar dan ngeselin banget loh. Gue pun lapar dan minta makan. Lalu mama gue masak ke dapur. Mamanya masak ke dapur nih. Dijagain adiknya. Dan dia disuruh ngayun-ngayunin adiknya. Nginguk gitu ya. Nah, terus lilinnya udah mau habis tuh. Lilin mereka kan mati lampu tuh. Lilinnya udah mau habis. Si Bang Ega ini langsung nyamperin mamanya.
Terus pas balik ke ayunan itu, ternyata adik gue itu sedang ada di kasur, sedang diusap-usap keningnya oleh sesosok wanita berambut panjang. Oh my god. Cuy, gue gak suka banget nih kayak gini nih. Aduh, Males banget nih anjir. pasti Bang Ega itu lihat Tapi kalau misalkan adik lu sendiri gitu nih, lu pasti insting lu pasti bukan cuma takut, tapi insting lu marah pasti. pasti adik kita. Nggak cuma takut pasti instingnya. Oke. Nah waktu itu dia cuma diem berdiri di pintu kamar si Bang Eganya nih, berdiri di pintu kamar sambil ngeliatin. Dan gue waktu itu nggak tahu itu apa dan harus bagaimana. Bayangin mati lampu cuma pakai lampu lilin, serem banget sih. Serem banget sih. Merinding ini Bang Ega sudah kenapa sih kita serem? Bilang tadi jangan diceritain. Kenapa sih Bang Ega? Tapi kita kalau nggak serem nanti nggak seru juga. Iya, tapi serba salah. Pakai banget. Ini serem banget loh Bang Ega loh. Kita soalnya bayangin gitu loh cuy. Level berapa? Ini bisa diangkat ke cerita. Mending Bang Ega coba ajuin ke Joko Anwar. Iya. Bagus ini. Bikin filman ya. Iya, cerita yang dari kemarin tuh. Nah, nggak berapa lama sosok itu hilang. Terus pas mamanya balik, kamu kok gendong adik ke kasur gitu kan? Kamu gendong adik ke kasur. Dan dia cuma diem. Masih bingung. Katanya kayaknya mama gue heran deh katanya. Ya masa gue kecil bisa gendong adik ya? Iya. Karena gue masih kecil dan nggak bisa gendong adik gue yang baru berapa bulan gitu. Oke. Nah, itu singkat cerita tahun 97 katanya. Prismoneter tuh kan. Ya kita semua tahu kan Prismon waktu itu. Tahun 97 98. Akhirnya kena tuh usaha papanya katanya gitu. Usaha papanya bangkrut dan akhirnya rumahnya dijual dan kita pindah ke rumah yang lebih kecil. Tahun 98 gue SD kelas 4. Gila. Aku baru lahir loh 98. Dia 98 ya? 98 dia SD kelas 4. Tuh. Aku baru lahir. Oh, gue 98 gue udah lulus SD. Berarti tuan gue dong. Si anjing. Serius. 98 tapi nggak jauh-jauh banget kan? Iya, gue 98 lulus SD madrasah gue beneran. Oh, berarti udah SMP lah ya? Beda 2 tahun gue berarti. Beda 2 tahun sama Bang Ega. Iya. Ya berarti ya sekitar gitulah ya. Oke. Tua banget. Temennya orang tua ini kasihan. Enggak, Bang Ega mah beneran lah. Gue ya? Iya. Suwe. Nah, tahun 98 gue ke SD kelas 4 katanya. Okay. Kita nyewa rumah yang lebih kecil dengan halaman depan, samping kanan aja dan belakang. Kecil aja punya halaman coy. Iya, depan, samping kanan, sama belakang. Berarti samping kiri nggak ada ya? Ya? Mungkin tetangga kali nggak tahu. Nah, pernah ada kejadian waktu itu mama gue sholat malam nih. Tahajud. Oke. Adiknya nangis. Bikin gue sama papa gue terbangun. Gue pun nyamperin mama gue yang sholat malam di ruang tamu. Terus dia lihat ada bola cahaya terang warna kuning. Muter-muter di halaman samping tepat di depan mamanya. Gue lagi sholat katanya. Nggak mungkin lampu dong. Masa muter-muter sih? Gue bayangin sih muter-muter rapi gitu ya. Jadi halaman samping dan ruang tamu itu terpisah dengan kaca besar tanpa tembok. Oh, gitu yang full body gitu, full size gitu loh kacanya ya. Iya. Nah, jadi kan Bang Igan nyamperin mamanya ngeh dong. Iya. Terus mama gue langsung berdiri dari duduknya yang lagi berdoa itu. Terus langsung gendong gue masuk kamar. Kayaknya mama gue tahu ada bola cahaya itu. Akhirnya karena keadaan ekonomi yang tidak membaik, orang tua gue mencoba usaha di Jakarta dan membawa adik dan kakak gue dan membawa adik dan kakak kedua bersama mereka. Oh, adik sama kakak keduanya. Gue dan kakak pertama masih tinggal di rumah itu. Kita nggak ikut ke Jakarta karena nunggu kenaikan kelas. Oke. Sekolah dulu. Oke. Waktu itu sore tuh, gue main ke rumah temen bertiga nih. Waktu itu kalau nggak salah nonton Kesatria Baju Hitam. Waduh, iya benar. Waktu itu nggak punya TV karena dibawa orang tua ke Jakarta. Ke Jakarta bawa TV dulu. hebat. Waktu itu di rumah nggak punya TV lagi soalnya udah dibawa orang tua ke Jakarta kata Bang Ega. Habis maghrib nih, gue masih tiduran di rumah teman gue. Nah, gue lihat ke arah garasi ada sosok cewek baju putih rambut berantakan. Anjir. Itu nggak sosoknya setinggi garasi cuy. Buset, 2 meteran dong itu. 2 meter ya. 2 meter lu bayangin. Kunti kagak ngeri banget sih. Tapi ada aja sih, nggak tahu sih. Ya tersuka-suka mereka. Kunti ikut ortopedi kali. Buset, 2 meter.
Itu kan rambutnya berantakan sih katanya. Setinggi garasi 2 meter. Takut dong Bang Ega dong. Pulang langsung pas nyampe di rumah. Nyampe rumah dia belum isa. Sebelum isa sampai rumahnya, maaf. Tapi udah malam sih tuh. Iya, tapi rumahnya gelap, belum dinyalain lampunya. Dia tahu kan lampu gelap berarti belum ada kakaknya di rumah. Masih kosong ya. Terus gua pun duduk aja di lantai depan. Sampai sambil nulis-nulis di tanah pakai ranting pohon. Kira-kira 20 menit tuh tiba-tiba ada bunyi kayak orang turun dari pohon, grosok kayak gitu. Ini dia tulis nih grosok gitu. Aku pengen pakai Alkitab udah lucu lah gitu. Baru lagi nih grosok gitu kan. Terus mulai sekarang kita semua pakai grosok nih. Mana nyangkut tuh grosok. Terus ada bunyi nih dari samping halaman rumah kan, dari halaman samping. Pas gue lihat cuy, ada sosok tinggi, besar, hitam, berbulu. Waduh, genderuwo ini. Itu dia di bawah pohon. 2 kali ya. Kunti yang tinggi langsung putih ya. Langsung dia ngebut cuy. Gitu. langsung lari gue katanya. Gue pun lari, grosok gitu kan. Enggak, tuh jatuh dari pohon. Lari wash gitu. Maaf ya, hari ini kayak kurang lucu deh. Nah akhirnya dia nungguin kakak gue nungguin kakak gue pulang. Tapi nungguin di warung dia. Yang nggak jauh dari rumah. Terus akhirnya ditemenin sama bapak pemilik warung kan. Nah sejak kejadian itu gue dititipin ke adiknya papa gue yang beda kota tapi masih di provinsi yang sama. Dan kakak gue tinggal di rumah itu sendiri. Waduh, lo tega banget Bang Ega, udah tau serem kakaknya tinggal sendirian. Ada aja. Oh berarti kakak yang pertama mungkin udah umurnya mungkin jauh kali ya. Udah jauh kali. Karena bisa tinggal sendiri gitu. Nah sosok yang gue pernah lihat itu dikarenakan macan kakek yang terus ikut kemanapun gue pergi. Macan itu nggak pernah dekat, seperti menjaga jarak gitu. Gitu Bang Sul. Ceritanya dari Bang Ega itu asal usul sama beberapa penampakan yang dia inget tuh. Gitu, gila ya. Itu yang cewek tadi serem banget, yang lagi ngelus-ngelus adiknya. Males banget dah. Kenal kali ya, maksudnya nurunin gitu lah sambil ngelus. Udah bodo amat. Gitu, katanya sekian Bang Sul dan Kevin. Mungkin ceritanya kurang detail karena cuma segitu yang bisa gue ingat. Segitu aja begini. Serem. Segitu aja udah bikin merinding loh sih. Gak lucu banget nih. Gila sih. Tapi itu sih lebih serem lagi tuh yang lagi masak Indomie. Ini udah males banget. Kayak itu deket banget. Oke. Terima kasih Bang Ega. Terima kasih banget. Thank you banget, ceritanya keren banget. Tersingkap dah ya. Bang Ega kenapa dia bisa betul. Punya kepekaan. Betul, peka karena ada masih keturunan ini ya. Betul. Terus kakeknya sakti ya. Sakti. Bang Ega ceritanya tidak pernah gagal membuat kita merinding ya. Oke. Hebat ya. Pastilah itulah. Iya, cerita Bang Ega bagus-bagus nih. Mungkin kalau Bang Ega yakin aku Bang Ega pasti masih ada sih. Masih ya. Pasti masih ada cerita-cerita lagi. Masih ada sih. Iya, peka soalnya dia hebat. Nih, betul. Dia sekali lihat tuh jelas banget. Nah, segitu sih maksud ceritanya tuh dari Bang Ega tuh ya. Thank you banget Bang Ega sekali lagi. Oke. Kita apresiasi sekali Bang Ega sudah mau ketikin cerita lagi di tengah-tengah kesibukan ya. Kita nggak tahu sih kesibukan Bang Ega, cuma kita tahu lah pasti sibuk lah. Berkeluarga ya. Betul. Iya betul. Oke, terima kasih Bang Ega ya sudah berbagi cerita dan terima kasih kepada para pendengar yang sudah mau stay tune terus sama kita di episode ke-10 ini. Kalian sudah temenin kita sampai sejauh ini. Sampai udah udah season 2 Bang Sule. Episode ke-10 kita sangat cepat, kita sedang akselerasi ini. Aduh, mantap. Kita sudah lumayan, kita banyak stok cerita nih Bang Sule. Karena kita punya pendengar-pendengar setia yang setia mendengarkan tapi juga setia mengirimkan cerita Bang Sule. Nah, itu. Luar biasa ya kalian ya. Kesinambungan ini. Dan cerita kalian tuh keren-keren banget tuh. Ternyata orang Indonesia tuh nggak mesti indigo, nggak mesti artis apalah, tapi bisa pengalaman ternyata lebih gila sih dari film-film horor gitu. Betul. Ya kalian keren banget sih. Oke, segitu aja sih untuk episode ke-10 ini. Semoga kalian terhibur ya, karena tujuan kita itu pertama menghibur kalian. Kita kan sebagai sesama pecinta horor ya Bang Sule. Karena tuh nggak mungkin lah orang yang demennya romance terus mampir ke kita tuh nggak mungkin. Salah tempat coy. Iya mungkin aja, cuma kan ya beda lah sama penggemar horor yang benar-benar penggemar maksudnya. Betul. Ya kita sebagai penggemar horor, tujuan kita ini memang menghibur kalian juga. Betul sekali. Supaya kalian asupan horornya itu
ada terus ya. Soalnya emang dengerin horor tuh enak, merinding serem tapi ya beda lah ya, ada sensasinya gitu. Penasaran karena misteri kok bisa begitu sih, nah gitu kan. Nah ini kayak asal usul Bang Ega kan kita jadi tahu. Nah oke, itu aja sih, thank you Bang Sul sudah bersama kita juga. Kita seperti biasa ya, kalau misalkan kalian ingin mengirimkan cerita horor, langsung ke sersanhoror@gmail.com, R-nya 1, sersanhoror@gmail.com. Kalau misalkan malas ngetik, capek ngetik, di email langsung aja bisa DM kita di Instagram Sersan Horor FM atau di Twitter Sersan Horor FM. Namanya sama ya. Betul. Nah, kita ada di Spotify, di Anchor FM dan di Kaskus Podcast. Kita juga ada di Penyu FM, Maksud ya. Suatu aplikasi baru. Udah download belum? Download dulu Penyu FM. Kita tuh di situ. Iya, kita di situ loh. Salah satu di antara horor-horor lain Maksud ya. Kita masuk juga situ ya. Ada juga di situ. Penyu FM, kalian cari aja. Baru ada tersedia di platform Android. Di iOS sayangnya belum ada. Baru di Android aja. Itu aplikasi audiobook sama podcast. Jadi kalian bisa sharing podcast kalian juga di situ. Kalau misalnya mau cerita-cerita, nggak mesti punya podcast, yang penting kalian mau ceritain cerita satu yang udah putus selesai aja bisa gitu. Nah itu Penyu FM ya. Itu aplikasi baru. Jadi kita ada di situ. Jadi mungkin kalian bisa pencet like kita di sana, bisa pencet follow kita di sana. Itu akan sangat berarti untuk kita. Dan juga jangan lupa kita ada di YouTube Bang Sul. Kita ada di YouTube untuk versi video ya. Kita melakukan eksplorasi. Banyak juga. Tapi kalau ada waktu aja sih, ini sorry aja kita kita jarang ada waktu soalnya. Tapi pantengin terus aja. Pencet subscribe kan nggak ada ruginya. Ya kan? Yang pasti nanti ada dah ya. Itu udah pokoknya siapin. Kita harus benar-benar mateng itu. Sekali lagi mentok di apa kalau mau eksplorasi itu izinnya susah ya. Kita transportasi ada, kita kadang transportasi ada, waktu ada, alat-alat siap semua, izinnya susah gitu sih. Ya tapi yang penting pantengin terus aja YouTube kita beda ya namanya ya. YouTube kita namanya Night Vision TV. Night Vision TV itu Bang Sul yang bikin nama, keren banget emang dia. Night Vision TV itu udah lama banget kita rencana nama itu. Jadi sekarang kita udah di YouTube Night Vision TV. Kalau kalian ingin lihat muka Bang Sul, nah ini bisa tuh di Night Vision TV. Aku sih produser aja lah. Night Vision TV kita eksplorasi ke tempat yang ya bisa dibilang sepi lah ya. Sepi, gelap, mencekam. Ya gitu. Kita lihat, kita nggak mengharap ada apa-apa, cuma kita seru aja sih kita eksplorasi. Kayak yang eksplorasi awal ya, nggak ada apa-apa. Ada apa-apa tuh. Iya, kita awalnya lihat nggak ada apa-apa. Nah itu tuh di episode pertama ya. Itu video pertama kita di YouTube, kalian boleh ngecek. Itu kita melakukan eksplorasi ke Cibodas bagi yang belum tahu, dan kita menemukan sesuatu di sana. Padahal kita tidak expect ada sesuatu di sana. Kalau nggak penasaran coba deh Night Vision kalau nggak TV. Kalau nggak penasaran, salah ngomong gue. Kalau penasaran udah biasa. Itu mah kesalahan kecil. Itu ya. Teman-teman, kita mohon pamit undur diri. Seperti biasa, kalau misalnya ada salah ngomong, salah kata, pembawaannya itu kurang udah enak, pasti. Kadang tuh kita takutnya pembawaannya tuh kurang tepat gitu loh. Mungkin ceritanya kurang jelas gitu. Bisa langsung kalian kirim kritik sarannya kita di email, mau di DM boleh. DM aja lah, cepet lah ya, kritik saran, Bang podcastnya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu ya. Kasih tahu aja deh ya. Udah tenang aja. Kita akan perbaiki lagi. Kita koreksi juga ya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum. Nah, itu dia. Wassalamualaikum. Selamat malam.